Haleluya. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar teman-teman? Kami senang sekali bisa hadir dan tentunya untuk berbagi terhadap apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Namun sebelumnya kita lanjut, ada sedikit informasi yang perlu saya sampaikan, bahwa nomor telepon 0853 sekian yang dulu kami gunakan, untuk saat ini kami sampaikan bahwa nomor tersebut sudah tidak kami gunakan, ya. Nomor telepon 0853 sekian yang dulu kami gunakan, untuk saat ini sudah tidak kami gunakan lagi, ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bersaksi ataupun yang ingin mendapatkan pelayanan doa ataupun konseling, bisa menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube yang saat ini, ya. Jadi nomor yang lama sudah tidak kami gunakan. Untuk memaksimalkan pelayanan, kami sampaikan supaya tidak ada yang miskomunikasi. Oke, Bapak Ibu, baik kita lanjutkan. Kami rindu supaya apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami tentunya paling tidak tersampaikan kepada teman-teman, agar teman-teman juga bisa mengalami hal yang sama. Karena kita memiliki Tuhan yang sama. Ya, sekalipun mungkin ada orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ada orang yang mungkin yang menghina, yang merendahkan, banyak orang yang menghujat, bahkan banyak orang yang tidak suka kalau mendengar nama Tuhan Yesus. Tidak apa-apa, itu tidak masalah karena itu tidak penting. Yang penting adalah kasih Tuhan kami sampaikan, ya. Karena kasih itu mengalahkan semua kejahatan. Kasih mengalahkan semua kebencian. Kalau Anda perhatikan waktu Tuhan Yesus disalib, semua bangsa Israel adalah umat kepunyaan Tuhan, bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Mereka berteriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia. Mereka menginginkan supaya Tuhan Yesus mati, dibunuh. Itu karena apa? Karena mereka dikuasai setan. Karena memang setan itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Sedangkan Tuhan itu adalah pencipta daripada kehidupan. Itu sebabnya manusia berteriak-teriak dengan kejahatan yang begitu luar biasa. Mereka dirasuk setan. Salibkan dia, salibkan dia. Makanya kalau sampai saat ini banyak orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus, kami tidak heran. Karena memang begitulah formatnya, bahwa Tuhan dengan setan itu tidak pernah bisa ketemu. Karena setan jahat dan Tuhan itu baik. Nah, itulah yang kami sampaikan, bahwa kami tidak peduli mungkin Anda tidak suka atau mungkin Anda membenci Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Yang penting apa yang Tuhan rindukan, yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami, paling tidak kami bisa share. Artinya kami bisa ceritakan kepada teman-teman, siapa tahu ada yang lagi membutuhkan, ya. Karena Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, karena aku akan memberikan kelegaan. Oh, luar biasa. Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Dan pada kesempatan ini, kita akan menghadirkan kembali narasumber yang akan menceritakan perjalanan imannya dari seorang yang tidak mengenal Tuhan, dari seorang antikris, artinya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dia bisa percaya? Kita akan dengarkan langsung dari Ibu Puji Rahayu. Shalom, Ibu. Iya, shalom, selamat malam Pak Yusuf. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan, luar biasa, diberkati. Haleluya, luar biasa. Ibu ceria sekali ya. Kita lihatnya saja sudah diberkati ya. Belum kesaksian disampaikan, kita sudah diberkati. Karena orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu terpancar ada terang Tuhan di wajahnya. Dan Ibu ini, ya, Ibu ini akan menceritakan bagaimana dahsyatnya Tuhan, bagaimana luar biasanya Tuhan yang telah mengubahkan kehidupannya. Nah, saya pikir saya tidak perlu berpanjang kata lagi, karena Ibu Puji Rahayu sudah ada di tengah-tengah kita. Beliau akan menceritakan langsung bagaimana beliau diubahkan Tuhan, dan saya percaya ini akan sangat memberkati dan akan mengubahkan banyak orang kalau Anda benar-benar sedang mencari siapa Tuhan
yang sesungguhnya. Oke, waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Puji, dimulai dari latar belakang dulu ya, Bu. Baik, terima kasih. Silakan, Pak Ibu. Yusuf, sebelumnya boleh saya tahu waktunya berapa lama? Terserah Ibu aja. Biasanya ada yang setengah jam sampai 1 jam, 1 jam lebih sedikit juga boleh. 30 menit ya, baik. Ya, selamat boleh, malam, Bu. Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali Ibu saya bisa. Puji, sorry Bu, bisa kabelnya agak diangkat sedikit supaya suaranya lebih ini. Begini? Oke. Ya, oke. Jelas ya Pak ya. Shalom, selamat malam semua. Senang sekali saya bisa ada di sini ya, berbagi pengalaman hidup saya, bagaimana perjalanan dari sebelumnya saya yang sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus, sampai sekarang begitu cinta kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu berbuah. Ya. Jadi nama saya adalah Puji Rahayu. Saya adalah seorang pengusaha. Nah, saya terlahir di tengah keluarga Muslim. Saya berasal dari Jawa, ayah Jawa, ibu Chinese Arab, tapi besar di Jakarta, tetapi keluarga juga berlatar belakang dan di bawah didikan Jawa, dan kedua orang tua berasal dari keluarga Muslim. Kalau ayah tuh Muslim dan kejawen, tetapi ayah tuh sekolah di sekolah Katolik, tetapi saya dididik dan dibesarkan secara Muslim. Saya sejak kecil juga belajar agama Islam sebagai seorang penganut agama Islam yang taat sejak kecil, jadi harus ngaji 1 minggu sekali gitu. Nah, tetapi saya tuh sejak kecil itu memang agak kritis ya. Sudah sering kali bertanya-tanya gitu. Itu kurang lebih sekitar umur 10 tahun tuh saya pernah satu hari saya bertanya kepada guru ngaji saya, kenapa sih kok Nabi Muhammad, kan satu hari guru ngaji saya tuh bercerita gitu bahwa Nabi Muhammad itu terlahir atau berada di zaman jahiliyah, sehingga waktu itu Nabi Muhammad harus menikahi wanita-wanita. Saat itu seperti itu, pernah ada satu cerita yang disampaikan oleh guru ngaji saya. Kemudian saya bertanya, jadi saya sejak kecil memang sudah cukup kritis gitu. Kenapa nggak diadopsi aja gitu wanita-wanita tersebut, atau diangkat jadi adik atau diangkat jadi anak? Tapi saya belum pernah dapat suatu jawaban yang cukup memuaskan gitu. Mungkin saya juga nggak menyalahkan, mungkin guru ngaji saya saat itu memang nggak tahu jawabannya juga. Nah, semakin beranjak dewasa, saat itu saya tuh memang merasakan suatu kekosongan ya di dalam hati saya, sampai saya tuh memperdalam agama. Saat itu kan memang agama saya adalah Islam ya, saya seorang Muslim. Jadi saya secara diam-diam itu karena kan waktu di zaman saya dulu tuh hijrah itu belum tren, dan saya dulu sangat bergaul gitu. Jadi kalau saya tuh seperti memperdalam agama gitu di depan teman-teman saya, terus terang saat itu saya agak malu. Jadi saya diam-diam. Tapi saya semua sholat itu saya jalankan. Semua sholat sunnah tuh saya lakukan. Saya betul-betul memperdalam agama Islam saat itu karena saya memang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Tuhan ada atau enggak gitu. Sampai suatu hari itu saya pergi umroh gitu, karena kan udah semua sholat saya lakukan selain sholat 5 waktu, terus kemudian saya juga sholat sunnah, tapi kok saya tidak merasakan apapun, sampai saya bertanya gini, sebenarnya Tuhan ada nggak sih? Gitu. Akhirnya sampai saya pergi umroh. Nah, pada saat saya pergi umroh, ya tentu karena sensasi mungkin ya, saya di depan Ka'bah saat itu ya 2 minggu pertama sih, saya waktu itu 10 hari ya di sana. Itu sepertinya kayaknya luar biasa gitu ya. Mungkin karena bersama dengan rombongan, teman-teman yang mempunyai iman yang sama dan melakukan kegiatan agama yang sama gitu.
Nah, tetapi begitu kembali ke Indonesia, nah itu saya kembali lagi kepada cara hidup saya yang sebelumnya gitu, secara dunia gitu. Sampai satu hari, itu setelah bertahun-tahun kemudian, itu adik saya itu memang Muslim juga, tetapi itu dia bersekolah di sekolah Kristen itu saat itu ya. Dia mau ulangan agama. Nah, pada saat adik saya itu mau ulangan agama, tentu kan agamanya agama Kristen ya, walaupun adik saya seorang Muslim. Itu dia menghafal ayat-ayat Alkitab. Nah, pada saat dia menghafal ayat Alkitab, dia menghafal satu ayat yang sampai sekarang itu saya sangat ingat. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, pada saat saya mendengar ayat tersebut disampaikan oleh adik saya dia yang lagi menghafal itu saya seperti ada sesuatu yang melompat di dalam hati saya gitu. Saya ambil Alkitab dari kamarnya, saya baca Alkitab tersebut. Nah, pada saat saya membaca cerita mengenai Tuhan Yesus, itu saya seperti di dalam hati saya tuh ada api yang berkobar gitu, menyala-nyala. Nah, itu saya di situ bilang sama diri saya sendiri, ini dia nih Tuhan yang gue cari gitu. Nah, sampai satu hal itu luar biasanya Tuhan Yesus. Nggak cukup sampai di situ. Dalam hati saya udah begini, ya udah deh, yang penting saya udah percaya Yesus adalah Tuhan. Ternyata nggak cukup sampai di situ. Satu hari saya tuh mengalami kecelakaan. Nah, pada saat saya mengalami kecelakaan, jadi tuh mobil saya rusak sekali, hancur, tapi saya dalam kondisi baik-baik aja gitu. Nah, pada waktu saya bangun tidur, saya tuh begini, kalau tadi malam saya tuh meninggal, saya pulang kemana ya? Ada satu ketakutan, ada satu kegelisahan yang luar biasa saat itu saya alami. Pada saat itu, satu hari itu saya tetap melakukan aktivitas, pergi bekerja, meeting, tetapi pikiran saya tuh nggak ada di situ gitu loh pada saat saya melakukan meeting itu. Sampai saya ke toilet, saya izin ke toilet, saya telepon seorang kerabat yang sudah lebih dulu menganut agama Kristen dan sudah melayani. Saya ceritakan apa yang saya rasakan, betapa saya merasakan satu ketakutan dan kegelisahan, terus saya juga merasakan hati saya itu seperti kosong. Nah, kemudian saudara saya tersebut bilang bahwa hati yang kosong itu harus diisi oleh Tuhan Yesus gitu. Apakah kamu mau mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu dan hidupmu sebagai juru selamat pribadi? Nah, karena saya memang sebelumnya itu pada saat saya baca ayat-ayat atau cerita mengenai Yesus di Alkitab itu saya udah percaya gitu bahwa Yesus adalah Tuhan yang saya cari. Jadi nggak apa-apa, buat saya nggak masalah gitu. Karena kan firman Tuhan juga di dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 berkata, dengan hati orang percaya, dengan mulut mengaku, maka kamu diselamatkan. Jadi saya saat itu mengundang Yesus masuk sebagai juru selamat pribadi ke dalam hati, ke dalam hidup saya. Dan luar biasa sekali, saya yang sebelumnya itu tuh ada rasa ketakutan, kegelisahan, saat itu juga saya seperti ada satu beban itu yang diangkat gitu loh dari bahu saya. Terus kemudian saya merasakan tuh damai yang sebelumnya saya belum pernah rasakan, dan isi kepala saya tuh kayak ringan sekali saat itu. Itu luar biasa sekali tuh pengalaman yang nggak pernah saya lupakan hingga saat ini. Nah, terus saya juga merasakan kasih yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, sukacita. Saya waktu itu nggak tahu ya kalau itu namanya sukacita. Saya pikir itu happiness. Tapi begitu saya terus-menerus membangun hubungan dengan Yesus dan punya pemahaman yang benar akan anugerah, akan keselamatan, maka saya tahu bahwa itulah yang namanya
damai sejahtera. Itulah yang namanya sukacita gitu. Nah, setelah itu mulai saat itu saya betul-betul menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Walaupun keluarga dan teman-teman, karena saya masih bergaul dengan lingkungan Muslim dan keluarga saya juga Muslim, saya diam-diam jadinya. Saya diam-diam, saya pergi ke gereja tuh diam-diam. Tapi minat saya itu udah berbeda. Kalau dulunya tuh mungkin saya sangat duniawi, minat saya, keinginan saya, kerinduan saya tuh udah beda. Saya tuh udah inginnya tuh baca Alkitab. Kalau dulunya tuh saya suka pergi, sangat bergaul gitu ya. Mungkin saat itu suka ya ke klub gitu, saya udah mulai berkurang gitu. Saya lebih suka di kamar, baca Alkitab gitu. Saya belum pernah diajar oleh orang lain mengenai firman itu gitu. Jadi saya saat itu cari sendiri, saya berdoa, ngikutin manualnya kan kalau di Alkitab tuh di depannya tuh kan ada ya tulisannya cara baca Alkitab tuh dulunya ada lembarannya. Saya dari seperti itu mulainya. Nah, tetapi lama-kelamaan perubahan itu terlihat. Sampai satu saat orang tua saya itu tanya. Soalnya kan ya mungkin saya setiap hari Minggu tuh jam-jamnya tuh sama gitu, pergi ke gereja, diem-diem sendirian. Sampai satu hari orang tua saya tanya, apakah kamu tuh sudah pindah agama Kristen? Saya bilang, iya saya sudah menganut agama Kristen. Saya bilang begitu. Wah, itu nggak mudah. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh begitu baik ya. Saat itu saya masih bekerja bersama dengan orang tua, dengan ayah saya. Dan anak-anak Tuhan itu punya excellent spirit. Jadi pasti karena kita punya roh yang besar, roh yang mengalahkan dunia di dalam kita, itu kualitas kita pasti berbeda. Kalau kita tuh mengandalkan kepada Tuhan. Jadi saat itu di perusahaan, itu saya termasuk orang yang diandalkan. Jadi nggak semua orang tuh bisa sembarangan. Ayah saya juga nggak berani juga, karena dia tahu bahwa saya tuh punya sesuatu yang berbeda. Nah sekarang saya baru tahu kalau itu namanya favor gitu loh. Anugerah, perkenanan Tuhan. Nah nggak mudah juga, tetap aja. Sampai di dalam perjalanan dulu, ibu saya itu pada saat makanan yang udah saya pegang, itu tuh ibu saya tuh dulu nggak mau pegang. Karena saya dianggap murtad gitu. Ya saya juga sempat dikucilkan juga oleh keluarga, oleh lingkungan teman-teman, kolega tuh juga dulu seperti itu juga. Tapi saya tetap bertahan dengan iman saya. Bahkan saya dulu pernah mengalami kejatuhan usaha, teman-teman sahabat saya yang sebelumnya tuh pada saat mengalami kesulitan, bisnis partner saya itu saya bantu, itu betul-betul meninggalkan saya semua. Ya seperti rasanya betul-betul saya pernah mengalami seperti sendiri gitu loh. Nggak ada keluarga, nggak ada teman-teman, tapi saya tetap bertahan dengan iman saya. Sampai satu hari Tuhan tuh begitu baik, Tuhan gantikan semuanya. Digantikan bisnis partner yang baru, kolega, lingkungan yang baru. Nah, dan Tuhan tuh juga begitu baik ya. Satu hari saya juga hubungan saya dengan keluarga saya tuh juga dipulihkan. Di situ apapun yang terjadi saya percaya bahwa iblis bisa mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan bisa mengubahkan menjadi hal yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi umat yang mengasihi Allah, umat yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah karena saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus, mengundang Yesus sebagai juru selamat pribadi, artinya saya hidup di dalam panggilannya. Nah karena saya hidup di dalam panggilannya, maka Yesus bisa turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan iblis yang mau bekerja untuk mendatangkan keburukan, Tuhan bisa ubahkan menjadi kebaikan. Dulunya yang keluarga saya itu menolak saya, karena pada akhirnya
saya bisa mendemonstrasikan kerajaan surga begitu saya tahu. Padahal saya saat itu belum bersekolah atau belajar di sekolah saya sekarang ini ya, Charis Bible College, di mana saya tuh di sini sangat diubahkan paradigmanya sehingga saya tahu identitas saya di dalam Kristus itu siapa dan siapa Kristus di dalam saya, otoritas dan kuasa yang saya miliki yang diperoleh melalui iman saya kepada Yesus, bahwa seperti di dalam firman Kolose 2 ayat 9 dan 10, di dalam dia berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kalahan dan saya telah dipenuhi di dalam dia. Itu saya padahal belum sampai di situ pemahamannya, tapi saya udah tahu kalau saya tuh punya otoritas dan kuasa. Saya udah tahu bahwa kepada saat saya menumpangkan tangan untuk berdoa kepada orang sakit, maka orang itu sembuh. Maka pada saat saya udah paham siapa saya dan otoritas dan kuasa yang saya miliki, saya mulai berani berdoa. Saya mulai mendoakan keluarga saya. Pada saat keluarga saya sakit, pada saat keluarga saya mengalami pergumulan, akhirnya mereka bisa melihat bahwa saya punya Allah yang berbeda. Saya punya Allah yang hidup. Dan saya berdoa dalam nama Yesus. Sehingga akhirnya sampai sekarang, kalau ada apa-apa, bahkan meskipun keluarga saya masih Muslim, itu udah percaya bahwa 2-3 orang berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus, yaitu doa sepakat, itu maka doa kita dijawab. Sehingga keluarga saya hingga saat ini sudah mulai terbiasa untuk berdoa sepakat dalam nama Yesus. Meskipun mereka saat ini masih Muslim. Dan kalau sakit, itu juga berdoa secara kepercayaan saya dalam nama Yesus juga. Gitu. Jadi banyak sekali mujizat kesembuhan yang saya alami, di mana tahun 2013 itu saya pernah mengalami sakit liver. Dokter mengatakan bahwa satu orang dokter mengatakan usia saya kurang lebih 6 bulan. Yang satu lagi lebih lama lagi, kurang lebih 1 tahun. Tetapi begitu saya menerima pewahyuan, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata bahwa bukan saja Tuhan Yesus itu melalui perbuatannya di kayu salib itu membuat saya menerima pengampunan, membuat saya itu diampuni dosa saya, tetapi juga oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh. Jadi apa? Sama seperti Yesus itu datang untuk menebus kita dari dosa, supaya kita menerima pengampunan, supaya kita menerima pendamaian oleh iman kita kepada Yesus, pendamaian dengan Allah Bapa, sehingga semua yang baik, kehidupan ilahi yang dirancang oleh Allah Bapa pada mulanya, seperti di dalam firman Kejadian 1 ayat 26-28, itu boleh mengalir kembali termasuk kesembuhan. Sehingga saya mulai memperkatakan, karena kan hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan makan buahnya. Otoritas dan kuasa yang sama yang ada di dalam Yesus ada di dalam kita juga. Begitu kita mengundang Yesus sebagai juru selamat pribadi, dia di dalam kita, roh yang sama ada di dalam kita juga. Jadi saya mulai dalam nama Yesus memperkatakan kehidupan atas diri saya. Saya perintahkan semua organ tubuh saya dari ujung kepala sampai ujung kaki bekerja dengan baik. Dan apapun yang kita doakan, kita harus percaya bahwa kita telah menerimanya, sebagaimana dalam firman Markus 11 ayat 24, maka hal itu akan diberikan. Saya udah gak pikirin lagi tuh apa kata dokter mengenai kesehatan saya, mengenai umur saya. Sampai satu hari kalau dulunya pada saat saya sakit, itu saya ngikutin, aduh saya harus bed rest nih, bisa 2 minggu, saya nggak melakukan aktivitas apapun, kerja dari atas tempat tidur. Tetapi begitu saya tahu saya memiliki iman kepada apa yang sudah dilakukan Yesus di kayu salib, bahwa kesembuhan itu adalah bagian dari penebusan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Jadi bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau dulunya saya tuh terima kebenaran dari mentor saya bahwa atau dari hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja bahwa ya itu kita diizinkan masuk ke padang gurun supaya memproses kita menjadi lebih baik lagi. Enggak, Tuhan itu memproses kita lewat firman-Nya, bukan lewat sakit penyakit, bukan lewat kemiskinan. Semua itu sudah dibayar oleh Yesus di kayu salib. Nah, begitu saya paham akan kebenaran tersebut,
Maka firman Tuhan Yakobus 4 ayat 7 berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah maksudnya apa? Kalau kita belum terima Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Kalau kita sudah terima, maka kita percaya bahwa kalau oleh bilur-bilurnya kita sembuh, Yesus berkata begitu, kita percaya. Gak usah dipikirin gimana caranya, percaya aja. Nah, begitu saya seperti itu, maka bisa bekerja. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, oleh anugerah melalui iman kita diselamatkan. Sama, oleh anugerah melalui iman kita disembuhkan, kita dimakmurkan, kita dipulihkan, kita dipromosikan, apapun kerinduan kita itu. Nah, setelah saya punya pemahaman tersebut, maka banyak sekali mujizat yang saya alami. Mujizat kesembuhan salah satunya. Bahkan dokter-dokter yang mengatakan bahwa usia saya itu nggak lama, itu udah lebih dulu meninggal. Tetapi sampai sekarang saya masih bisa hidup, saya masih bisa berjalan, saya masih sehat, dan bahkan saya tidak pernah lagi merasakan sakit liver lagi yang kalau dulu kalau sakit itu bisa membuat saya tuh harus bed rest di tempat tidur karena rasanya lemes, nggak bisa beraktivitas. Sekarang tidak lagi saya alami. Itu mujizatnya. Dan mujizatnya yang lain lagi, keluarga saya sudah mulai menerima. Keluarga saya sudah mulai terbiasa berdoa di dalam nama Yesus. Dan saya percaya firman Tuhan berkata bahwa satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Itu akan terjadi atas keluarga saya. Saya percaya keluarga saya semuanya akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan segenap hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya, luar biasa ya. Jadi teman-teman, itulah perjalanan iman daripada Ibu Rahayu, Ibu Puji Rahayu, dan memang di dalam iman kita kepada Tuhan, alangkah baiknya kalau kita menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Artinya kita mempelajari, kita bisa dibuktikan lewat sejarah, ya, supaya jangan sampai kita beriman hanya kata orang. Kita pelajarilah sejarah, kan sejarah itu adalah bukti-bukti otentik, ya, yang bagaimana kemudian kalau memang itu sesuai dengan sejarah dan faktanya seperti itu, berarti itu ada nilai-nilai kebenaran yang kita bisa temukan. Tapi kalau sesuatu kita tidak pelajari, kita cuma berdasarkan apa yang diberitakan oleh orang lain, nah inilah yang membuat manusia gampang tersesat. Sebetulnya manusia sedang beriman kepada imannya orang lain, hanya mengimani apa yang disodorkan oleh orang lain. Jadi, marilah kita sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi siapapun Anda. Belajarlah untuk mempelajari, menyelidiki sejarah yang sesungguhnya, bukti-bukti yang sesungguhnya, supaya kebenaran yang kita pahami itu benar-benar kebenaran yang membawa kita kepada Tuhan, bukan kebenaran menurut cerita orang lain, ya. Karena di dalam hidup ini, teman-teman, saya perlu ingatkan kepada kita bahwa iblis itu adalah rajanya pembawa berita hoax. Kenapa? Karena dari Taman Eden saja, iblis sudah datang dengan segudang kata-kata bohong, segudang dengan kata-kata yang dikemas sehingga Adam dan Hawa, manusia kudus, manusia yang belum kenal dosa, itu jatuh di dalam dosa dan mereka tersesat. Karena apa? Karena berhadapan dengan iblis, rajanya pendusta, bapa segala dusta. Nah, oleh sebab itu, Adam dan Hawa saja itu manusia kudus, manusia belum pernah kenal dosa. Tetapi mereka bisa tersesat loh. Jadi apalagi manusia-manusia anak cucu Adam, semua itu tersesat di bawah kendali daripada kuasa kegelapan. Nah, oleh sebab itu selidikilah betul-betul
bagaimana cara kerja iblis supaya kita tidak tersesat, ya. Dan kita harus buktikan, ya. Dan bagaimana Tuhan adalah pribadi yang begitu mengasihi manusia. Dia tidak pilih-pilih latar belakangmu karena engkau tidak percaya kepada Dia, engkau bukan orang Kristen, maka Tuhan tidak mau tolong. Dia bukan Tuhan seperti itu, dia Tuhan yang baik, ya. Bahkan Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, dia adalah seorang penghujat, penganiaya. Dia membunuh banyak orang Kristen pada waktu itu. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang kepada Rasul Paulus, karena dia kasih itu mengalahkan segala kejahatan. Waktu kasih berjumpa dengan kejahatan yang ada di dalam Paulus, maka kejahatan itu lenyap. Karena kasih Tuhan lebih besar. Tuhan tidak marah-marah, kemudian tempeleng dia, kemudian bunuh dia. Kurang ajar kau ini ya Paulus ya, kau bunuh-bunuh pengikut orang yang percaya kepadaku. Tuhan tidak seperti itu. Yang seperti itu iblis. Iblis itu penuh dengan kebencian. Ya, dia merasuk jiwa manusia, dia merasuk pikiran manusia untuk di dalam hati manusia muncul kebencian, iri hati, dengki, fitnah, amarah. Itu tabiat daging. Itu sumbernya dari iblis, bapa segala kejahatan. Ya, kalau Tuhan itu bapa segala kebaikan. Nah, berhati-hati di dalam hidup ini. Makanya teman-teman, kenapa Tuhan Yesus itu turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu? Untuk datang memerdekakan kita, membebaskan kita, menyelamatkan kita, merampas kita dari tangan setan. Banyak orang berkata, kenapa Tuhan harus capek-capek turun dari langit untuk menebus dosa manusia mati? Itu kan Tuhan yang bodoh. Dia cukup ampuni saja kan bisa. Tidak bisa teman, berarti Anda tidak mengerti kebenaran. Anda tidak mengerti cara kerja Tuhan. Ya, saya mau beritahu kepada kita, tanpa manusia minta ampun pun manusia sudah diampuni. Ingat Rasul Paulus. Ingat latar belakang hidup kita ini. Kami semua ini adalah orang jahat. Kami tidak minta ampun kok. Tapi Tuhan datang menyelamatkan kami. Tuhan datang mengampuni kami. Ibu Rahayu, Ibu Puji juga tidak minta ampun pada waktu itu. Tapi Tuhan datang menyelamatkan dia. Jadi banyak orang tidak memahami cara kerja Tuhan. Oh, Tuhan tidak perlu datang menebus dosa, tidak perlu mati di kayu salib. Kalau manusia datang minta ampun, cukup Tuhan ampuni saja. Anda keliru, Anda ketinggalan, Anda dibodohi setan. Tanpa manusia minta ampun pun, kita sudah diampuni. Boleh tanya sama semua orang Kristen, ya. Begitu banyak yang berlatar belakang dengan, bahkan mungkin banyak yang menjadi penjahat juga. Ya. Kami semua orang jahat, tapi kami tidak. Waktu Tuhan datang menjamah kami tidak minta ampun. Dan di situ membuktikan bahwa dia adalah kasih Tuhan. Dia adalah kasih. Ya teman-teman, jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena kami mengasihi siapapun Anda yang ada di dalam link ini. Kami ingin memberitahu bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan dia terus mengulurkan tangan. Ya. Waktu Tuhan Yesus datang menjumpai Ibu Puji, Tuhan Yesus tidak bilang, kau kan tidak percaya aku kan? Ngapain juga kau ditolong? Tidak. Ya itulah Tuhan. Dialah pribadi yang baik. Dialah kasih yang sesungguhnya. Beda sekali dengan iblis. Kalau iblis itu sangat jahat, sangat menginginkan supaya manusia celaka. Manusia harus mati, manusia harus menderita. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Luar biasa Tuhan Yesus. Ya, Anda rugi sekali kalau Anda menutup hati. Anda rugi sekali kalau Anda disesatkan oleh setan. Karena Anda mengeraskan hati dan Anda selalu merasa paling benar bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa dia berkolor? Kenapa dia mati di kayu salib? Kenapa dia lahir dari rahim wanita? Hanya karena Anda tidak mengerti. Ya. Jadi teman-teman, betapa luar biasanya
Sekali lagi, Tuhan mengasihi siapapun Anda, sekalipun mungkin Anda berkata, kami membenci Tuhan Yesus. Tidak masalah. Ya, tidak penting kebencian manusia itu. Yang penting kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan lebih besar daripada semua kejahatan kebencian yang ada di dalam manusia. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus harus turun ke dalam dunia untuk membebaskan kita, melepaskan kita dari tangan setan. Setan itu tidak pernah mau melepaskan kita. Setan itu mengikat manusia sampai manusia mati dan binasa. Makanya manusia dari kecil itu sudah pintar berbohong. Ya, siapa yang ajari? Memang ada guru berbohong? Tidak ada. Itulah setan yang masuk di dalam hidup manusia. Dan tidak ada satu manusia pun yang ingin dibohongin. Ya, tidak ada satu manusia pun yang dibohongin. Tapi manusia jago berbohong. Kenapa? Karena setan masuk di dalam hidup manusia. Begitu, boleh teman-teman. Ya, boleh silakan, saya Ibu, silakan. Boleh ya. Oke. Ya, jadi gini, Pak Yusuf dan teman-teman ya. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya atau mempunyai iman kepadanya tidak binasa. Nah, dulu pada saat saya menerima Yesus, saya pikir itu aja tujuannya. Supaya kita tuh nggak masuk neraka. Supaya kita nggak binasa. Padahal ternyata begitu saya sekarang menerima pemahaman yang benar akan hal ini, sebetulnya tujuannya bukan hanya agar kita tidak binasa, tetapi tujuan yang paling utama itu agar kita memiliki hubungan kembali. Kan dikatakan yang mempunyai iman kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebetulnya hidup kekal itu bukan hidup selama-lamanya di surga, bukan. Hidup kekal itu artinya mengenal Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi siapa Allah yang benar? Allah yang benar adalah Allah yang mengutus Yesus. Yohanes 14 berkata, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi hanya lewat Yesus kita bisa mengalami pendamaian dengan Allah Bapa. Melalui iman kita kepada Yesus. Efesus 2 ayat 8 dan 9 kan berkata, oleh anugerah melalui iman kamu diselamatkan. Itu bukan perbuatanmu, itu bukan performamu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi nggak ada perbuatan baik kita yang bisa membuat kita itu menerima keselamatan. Itulah kenapa Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, menggantikan posisi kita di kayu salib, sehingga setiap orang yang memiliki iman kepada karya salib Yesus, kepada apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib, maka mengalami rekonsiliasi dengan Allah Bapa. Gitu loh. Hanya iman kita kepada Yesus yang membuat kita itu bisa menerima roh anaknya, dikatakan di dalam firman Roma, dan di dalam firman Galatia, dia menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang membuat kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Di dalam Roma 8, itu dikatakan kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi. Kenapa roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi? Karena begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di dalam firman kitab Kejadian 2 ayat 17, di sini kan dikatakan ya, ayat kita lihat dari ayat 16. Lalu Tuhan Allah yang menempatkan manusia di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi saat itu udah 3 jenis pohon. Yang pertama pohon kehidupan, yang kedua pohon-pohonan, semua jenis pohon. Yang ketiga itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itu dilarang untuk dimakan. Allah berkata,
Sebab pada hari kamu makan, kamu akan mati. Nah, manusia itu jatuh ke dalam tipu daya iblis. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Yusuf. Manusia dengar perkataan iblis, dia makan buah itu, sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dia taat kepada iblis, siapa yang tunduk kepada orang itu, maka dia menjadi hamba orang itu. Roma 6 mengatakan seperti itu kan firman-Nya. Nah, manusia kodratnya yang tadinya kodrat ilahi, itu berubah jadi kodrat dosa. Makanya manusia tuh dari kecil aja tuh belum pernah ada yang mengajar berbohong. Seperti tadi Pak Yusuf katakan, udah pinter bohong. Karena kodratnya berubah. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dari yang sebelumnya kodratnya ilahi jadi kodrat dosa. Itulah pentingnya memiliki iman kepada Yesus. Sehingga kodrat manusia itu bisa kembali lagi menjadi kodrat ilahi. Nah, akibat manusia atau Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa tuh, bumi itu jadi apa? Kuasanya yang tadinya bumi itu diberikan kepada manusia, pindah kepada iblis. Itulah pentingnya kita memiliki iman kepada apa yang dilakukan Yesus di kayu salib. Sehingga firman Tuhan kan berkata, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi otoritas dan kuasa yang dulu diberikan oleh Allah kepada manusia yang beralih kepada iblis karena manusia jatuh ke dalam dosa, bisa beralih lagi kepada manusia. Gitu loh. Sehingga manusia bisa kembali memiliki otoritas dan kuasa. Sebagaimana di dalam firman Lukas, dikatakan di sini, sebentar. Karena kita menjadi satu, begitu kita memiliki iman kepada Yesus, kita dibuat menjadi benar diri. 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan, kita dibuat menjadi benar diri oleh Yesus. Kenapa? Yesus terima dosa kita terima kebenaran dirinya Yesus. Jadi Allah Bapa kalau ngelihat kita itu udah bukan ngelihat tubuh dan jiwa kita lagi, tetapi ngelihatnya Yesus yang ada, roh anaknya yang ada di dalam diri kita yang memiliki iman kepada Yesus. Nah, Allah juga sebagaimana dalam firman Kolose 2 ayat 9 dan 10 berkata, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Nah, jadi semua kepenuhan yang ada di dalam Kristus itu ada di dalam diri setiap kita juga. Bayangkan itu. Lukas 10 ayat 19 itu berkata, sesungguhnya kata Yesus, aku telah memberikan kepada kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada lagi yang dapat membahayakan kamu. Roma 8 ayat 11, roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu ada di dalam diri setiap kita yang memiliki Yesus, yang menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Juga sama, bukan saja bisa memberikan kesembuhan pada saat kita menumpangkan tangan kepada orang sakit karena roh Allah yang bekerja melalui kita, bahkan membangkitkan orang mati, bahkan membangkitkan apapun, bisnis apapun yang perlu dibangkitkan Bapak Ibu. Itu ya. Sudah cukup dari saya Pak Yusuf? Ya, haleluya, luar biasa sekali ya. Jadi memang kita perlu memahami kebenaran, jadi supaya kita jangan sampai menjadi tersesat, ya, menjadi tertipu karena tadi saya sudah jelaskan sedikit, sudah ditambahkan juga oleh Ibu Puji bahwa iblis ini rajanya pendusta. Jadi dia memutarbalikkan seluruh kebenaran, dia memutarbalikkan segala jalan cerita, dia pelintir supaya orang ujung-ujungnya satu. Jangan percaya kepada Tuhan, jangan percaya kepada kebenaran, tapi agar apa? Agar manusia binasa. Karena memang iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu ditulis di dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Betapa jahatnya iblis ini. Nah,
teman-teman saya mau beritahu bahwa manusia itu tidak bisa berbuat baik. Kalau manusia mengandalkan berbuat baik atau amal, manusia juga terjebak dengan tipuan. Kenapa? Saya mau beritahu kepada kita, dengarkan baik-baik. Sedangkan sudah diajarin manusia, jangan makan buah itu saja manusia nggak bisa taat. Sudah ada firman, sudah mereka dengar di telinga si Adam dan Hawa manusia kudus ini jagoan kita nih di Taman Eden. Mereka dengar langsung Tuhan bicara, jangan makan buah itu, buah pengetahuan baik dan nanti kamu mati. Sudah mereka dengar, sudah ada petunjuk, itu saja mereka tidak bisa taat. Bagaimana mereka bisa melakukan amal, bisa melakukan kebenaran? Nggak mungkin. Itu mustahil, itu hanya pembodohan setan saja kalau kita mengandalkan amal. Atau mungkin kita merasa, saya bisa kok untuk berbuat amal. Saya sanggup. Ya, saya hanya ingin berkata, mari belajar dan terima Tuhan, hanya Tuhan Yesus adalah guru yang mampu membuat mata Anda untuk melihat, untuk mengerti terang yang sesungguhnya. Ya, silakan Bu. Kira-kira bagaimana menurut Ibu Puji tentang amal yang seringkali diandalkan oleh manusia di dalam kehidupan mereka? Silakan Ibu. Jadi gini, kalau saya boleh kembali lagi tadi kan yang mengenai, padahal Allah sudah mengatakan jangan kamu makan buah tersebut, pada saat kamu makannya kamu akan mati. Nah, mati yang kalau kita lihat Adam dan Hawa masih hidup bahkan beratus-ratus tahun ya setelah itu. Maksud dari mati dari ayat tersebut adalah terpisah. Manusia terpisah dari Allah Bapa sebagai sumber kehidupannya. Nah, jadi ibarat radio itu kan kalau terputus kabelnya, kita putus kabelnya, itu kita tetap, orang kalau melihatnya tuh radio bentuknya. Tetapi fungsinya sudah berubah. Dia karena terputus kabelnya kan dia nggak bisa lagi kan memancarkan siaran kan. Fungsinya juga berubah. Mungkin hanya bisa jadi ganjelan pintu atau untuk alat pemberat kertas gitu ya. Sama, manusia itu begitu terputus dari Allah Bapa sebagai sumber kehidupannya, itu sebetulnya fungsinya juga berubah. Kalau yang sebetulnya sebelumnya, kalau kita lihat di dalam firman Kitab Kejadian 1 ayat, sebentar, kita buka ya, 26 sampai 28. Baiklah kita menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kita. Kata Allah gitu kan, seturut gambar dan rupa kita. Rupa kita tuh di ayat tersebut maksudnya Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Tujuannya apa? Manusia sebetulnya diciptakan supaya manusia berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya Allah sendiri, dengan identitasnya Allah sendiri, dengan otoritas dan kuasa yang sama. Menurut gambar Allah diciptakannya manusia, laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah di situ dikatakan di ayat 28 memberkati manusia, memberkati Adam dan Hawa. Tujuannya apa? Untuk beranak cucu, bertambah banyak, menguasai, memenuhi bumi dan menaklukkan bumi, dan kembali lagi berkuasa. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu tujuannya to have dominion, untuk mendominasi bumi, menaklukkan bumi, menguasai bumi, dan bermultiplikasi. Bukan saja dengan anak cucu, tetapi dengan apapun yang dipercayakan. Makanya dikatakan dijadikan berhasil. Gitu loh. Seperti itu sebetulnya tujuan Allah itu menciptakan manusia. Tetapi kemudian begitu manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan pada saat kamu makannya, kamu akan mati.
Mati kenapa? Karena terpisah dari Allah Bapa sebagai sumber kehidupannya. Itulah perlunya manusia mengalami pendamaian dengan Allah Bapa melalui iman kepada Yesus. Sehingga apa? Manusia kembali hidup. Hidup yang kekal. Hidup kekal itu agar apa? Dalam bahasa Yunaninya tuh ginosko. Hidup kekal itu memiliki hubungan yang intim dengan Allah Bapa melalui iman kepada Yesus. Hubungan intim seperti layaknya suami istri, sehingga bisa menghasilkan buah. Makanya kan di dalam Yohanes 15 dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Hanya di dalam Tuhan kita bisa berbuah. Kamu tidak akan bisa berbuah di luar aku. Yohanes 15 juga berkata seperti itu. Sebetulnya itu yang dikatakan mati. Jadi bukan mati secara jasmani, tetapi mengalami kematian secara rohani. Tetapi kematian secara rohani lama-kelamaan akan mengakibatkan kematian secara jasmani. Dan gak ada perbuatan baik apapun, sebesar apapun yang bisa membuat kita layak untuk menerima keselamatan. Bahkan di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa perbuatan baik manusia itu seperti lap kotor. Gitu loh. Jadi nggak akan bisa menghapus dosa manusia. Hanya oleh iman kita, melalui iman kita, by grace through faith, oleh anugerah melalui iman kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Jadi kalau kita berbuat baik, itu justru bukan supaya kita menerima keselamatan. Begitu kita sudah menerima keselamatan, melalui iman kita kepada Yesus, kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita tahu bahwa kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, seperti dalam firman 2 Korintus 5 ayat 17, kita tahu kodrat kita dari dosa berubah menjadi kodrat ilahi, sehingga apa? Minat kita, kerinduan kita udah beda. Udah gak pengen tuh yang namanya berbohong. Udah gak pengen gitu melakukan hal-hal yang berasal dari dosa. Karena kan di dalam firman-Nya juga 1 Yohanes ayat 3 kan berkata bahwa apa? Manusia itu dikatakan kita sudah memiliki benih ilahi. Benih ilahi yang tidak bisa berbuat dosa. Maksudnya apa? Benihnya yang nggak bisa berbuat dosa. Manusianya masih bisa berbuat dosa. Tapi kita nggak lagi hidup di dalam dosa. Kalau kita berbuat dosa, kita jangan lari. Ibrani 8 ayat 6 apa? Kita datang ke tahta Allah, kita minta ampun, bukan supaya kita menerima pengampunan kalau kita udah terima Yesus, kalau kita minta ampun. Tetapi supaya nggak ada tempat buat iblis berpijak di dalam hidup kita, dan hati kita nggak mendakwa kita, Bapak Ibu. Itu ya tujuannya. Jadi nggak ada perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan kita. Makanya Efesus 2 ayat 8 dan 9 dikatakan sebentar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita sudah menerima keselamatan, maka kan kita harus buktikan dong keselamatanmu. Kamu kan harus punya buah dong. Buahnya apa? Kamu sudah diselamatkan. Ayat 10-nya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, anugerah itu nggak statis Bapak Ibu. Anugerah itu bertambah-tambah. Makanya penting bagi kita itu, sebentar, kita lihat di dalam kitab Petrus, 2 Petrus 1, sebentar. Nah, 2 Petrus 1 ayat 2. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera itu ditambahkan, dimultiplikasi oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi semakin kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Allah? Lewat firman-Nya. Semakin kita mengenal Yesus,
maka apapun yang kita perlukan, kesembuhan, kemakmuran, hubungan, pemulihan hubungan dengan orang-orang di sekeliling kita juga akan bertambah dan akan semakin termanifestasi di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu ya. Seperti itu Pak Yusuf penjelasan saya. Ya, luar biasa ya. Jadi dengan satu kesimpulan bahwa tidak ada orang yang bisa mengandalkan perbuatan amalnya. Baik. Ya, perbuatan baik itu mungkin hanya versi manusia saja. Mungkin itu menurut manusia dianggap sebagai perbuatan baik, tapi kalau di dalam firman Tuhan jelas ditegaskan di dalam Yesaya tadi sudah disampaikan Ibu Puji bahwa perbuatan baik kita seperti kain kotor, ya. Jadi kain kotor itu adalah satu kain yang dihindari atau satu benda yang jijik untuk kita dekatin. Nah, begitulah manusia kalau kita tidak sadar, maka kita sedang tertipu dibodohi setan untuk kita mengandalkan amal kita, mengandalkan perbuatan baik kita. Tanpa kita sadari kita menjadi orang yang sombong, luar biasa, dengan bermegah diri seolah-olah kita bisa berbuat baik. Dan kemudian kita tawarkan ke surga, Tuhan ini loh amalku, mana surgamu? Ini loh amalku, aku sudah berbuat amal. Tanpa manusia sadari, manusia diajarkan, ditipu oleh setan, seolah-olah manusia bisa berbuat amal. Padahal itu sebuah kesombongan. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita hanya perlu rendah hati mengaku, aku ini orang berdosa, aku perlu Tuhan, aku perlu pengampunan dosa. Jadi begitu teman-teman ya. Kenapa kami perlu sampaikan ini? Karena intinya satu, kami mengalami kasih Tuhan, ya, kami mengalami kemurahan Tuhan. Bagaimana mungkin kami harus menyimpannya itu sendiri? Betul. Kami perlu ceritakan, kami perlu bagikan. Seperti yang dialami oleh Ibu Puji, nah pada hari ini disaksikan. Jadi itu tujuannya apa? Karena kami mengasihi siapapun Anda. Sekalipun kalian tidak mengasihi kami, atau mungkin kalian benci kami. Tidak masalah, itu tidak penting. Yang penting itu kasih Tuhan. Karena kalau kasih Tuhan berjumpa dengan manusia, manusia akan selamat. Kalau kasih Tuhan tidak berjumpa dengan manusia, manusia akan mati binasa dan diterkam setan. Karena setan itu makhluk yang sangat jahat. Ya. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Puji bahwa harus dibedakan perbuatan baik sebelum kita menerima Tuhan Yesus dengan perbuatan baik setelah kita menerima Tuhan Yesus. Itu harus dibedakan, teman. Kalau perbuatan baik sebelum kita menerima Tuhan Yesus, itu namanya kita sombong. Kenapa? Karena kita merasa kita mampu, kita merasa kita bisa melakukan yang baik. Itu kesombongan. Tapi kalau perbuatan baik setelah kita menerima Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan itu manunggal dengan kita, masuk di dalam hidup kita. Nah, disitulah kita berbuat baik. Bukan untuk amal, tapi sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sudah tolong kita gitu loh. Tuhan sudah selamatkan kita. Ya, nah inilah yang kami bagikan, kiranya bisa menjadi berkat. Nah, di bagian akhir ini mungkin Ibu Puji bisa sampaikan sedikit kira-kira pesan apa yang Ibu bisa bagikan kepada teman-teman, karena banyak sekali yang belum tahu, belum kenal, bahkan yang suka menghina Tuhan Yesus. Ya, Ibu sudah mengalaminya, mungkin Ibu bisa bagikan sedikit kepada mereka. Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja dan apa yang Ibu share pada malam hari ini bisa membangun, merubah mereka untuk berjumpa dengan Tuhan yang sesungguhnya. Silakan Ibu Puji. Firman Tuhan Pak Yusuf itu berkata di dalam Yesaya bahwa perkataanku atau firmanku, kata Tuhan, itu adalah benih. Tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melakukan apa yang aku suruhkan. Jadi saya percaya, dan itu pentingnya pada saat kita menyampaikan kebenaran, itu harus diperlengkapi dengan firman. Kenapa? Karena firman tersebut yang akan
bekerja melalui hati setiap orang yang mendengar, dan itu menjadi benih, dan itu yang akan mengubahkan Pak Yusuf. Saya percaya seperti itu. Dan penting Pak Yusuf. Yohanes 14 itu berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi Yesus sendiri yang sudah berkata, hanya satu-satunya yang bisa menjamin keselamatan kita dan mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, hanya Yesus. Yang lainnya belum pernah ada yang bisa menjanjikan atau memberikan jaminan keselamatan, Pak Yusuf. Ya, Amen. Bapak Ibu ya. Hanya satu-satunya. Dan Yohanes 17 ayat 3 berkata bahwa apa? Hidup kekal itu, Yesus sendiri, itu the author of hidup kekal, itu mengatakan, hidup kekal itu definisinya adalah mengenal Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Jadi hanya Allah yang mengutus Yesus yang merupakan Allah yang benar, yang bisa memberikan keselamatan kepada kita. Jadi saya berdoa, apa boleh sekarang saya berdoa Pak Yusuf? Boleh, silakan Ibu. Syukur. Bapak terima kasih, kami percaya dan bersyukur bahwa setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Demikian juga acara ini, dan setiap orang ya Tuhan yang ikut menyaksikan atau mendengar Tuhan Yesus, kami percaya dan bersyukur semua itu bukan merupakan kebetulan, tetapi adalah bagian dari rancangan-Mu yang adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, rancangan yang membawa setiap kami kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Dan harapan di dalam Engkau Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan. Saat ini dalam nama Yesus saya melepaskan berkat atas setiap orang yang mengikuti program acara ini ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, bersepakat ya Tuhan, setiap mereka ini memiliki perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami hidup kekal, boleh mengalami rekonsiliasi dengan Allah Bapa melalui iman mereka kepadamu Tuhan Yesus, kepada karya salib-Mu. Sehingga setiap orang Tuhan Yesus yang mendengar acara ini, boleh mengalami janji-janji yang sudah Engkau bayar dengan begitu mahal di kayu salib. Dan saat ini juga dalam nama Yesus saya memperkatakan berkat. Engkau yang mengerti apa yang menjadi kerinduan dari setiap hati ya Tuhan. Dari setiap jiwa Tuhan Yesus yang mengikuti acara ini ya Tuhan. Yang mengalami keterikatan saat ini juga dibebaskan. Yang mengalami sakit penyakit disembuhkan ya Tuhan. Yang membutuhkan Tuhan Yesus pertolongan, mujizat, terobosan saat ini juga dalam nama Yesus terjadi. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal senantiasa melihara hati dan pikiran setiap mereka di dalam Kristus Yesus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan Tuhan saat ini kami bersepakat berdoa Engkau memberikan kepada setiap mereka roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengenal Engkau dengan benar. Engkau jadikan mata hati mereka terang Tuhan Yesus, sehingga setiap mereka yang sudah memiliki Engkau ya Tuhan di dalam hati mereka, di dalam diri mereka, boleh mengerti siapa mereka di dalam Engkau, otoritas dan kuasa yang mereka miliki Tuhan Yesus, oleh karena iman mereka kepadamu ya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus Engkau dapat bekerja melalui mereka, bahwa mereka sudah memiliki kepenuhan yang ada di dalam Engkau, di dalam diri mereka, bahwa mereka sudah memiliki roh yang mengalahkan dunia, dan bahwa mereka adalah lebih dari pemenang oleh Engkau yang telah mengasihi mereka. Dan bagi mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan Yesus, biar Engkau sendiri Tuhan yang menyatakan kemuliaan dan mujizat-Mu. Sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh mengerti hanya Engkau satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Hanya Engkau anak Allah yang hidup ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa ya. Jadi teman-teman, hidup ini singkat. Yes. Ya. Pergunakan waktu yang ada karena kita di dalam dunia seperti kata firman Tuhan, kita hanya menghitung hari, ya. Hidup ini seperti uap. Jadi pastikan bahwa Anda telah menemukan juru selamat.
Anda telah berjumpa dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di dalam hidup manusia hanya ada dua kuasa, kuasa Tuhan dan kuasa setan. Yes. Tuhan adalah pribadi yang sangat baik dan setan itu pribadi yang sangat jahat. Jadi jangan sampai Anda belum berjumpa dengan Tuhan, belum menerima Tuhan, karena itu berarti dengan sendirinya bahwa kita sedang berada di dalam kuasa kegelapan, cuma banyak manusia yang tidak sadar. Kalau Anda berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dialah roh kebenaran itu, dialah roh kudus itu, dialah yang akan membebaskan, memerdekakan kita. Barang siapa telah dibebaskan, dia adalah hamba kemerdekaan, dia adalah hamba kebenaran. Tapi kalau orang melakukan dosa, dia adalah hamba dosa. Jadi pastikan hidupmu, bahwa hidup ini singkat teman. Ya, siapa tahu kita punya hidup tinggal 1 hari. Kita tidak ada yang tahu. Ya, jadi boleh saya jangan tambahkan sampai satu ayat, Pak Yusuf? Silakan Ibu. Roma 5 ayat 17 itu sangat penting. Dikatakan di sini bahwa sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu dosa Adam ya, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi tujuan Yesus itu datang, itu adalah supaya kita berkuasa atas hidup ini. Karena 1 Yohanes 5 ayat 13-14 berkata, siapa yang memiliki anak, memiliki hidup. Maksudnya apa? Yaitu hidup di dalam Yesus. Siapa memiliki anak, memiliki kesehatan. Siapa memiliki anak, memiliki kemakmuran. Siapa memiliki anak, memiliki promosi. Siapa memiliki anak, memiliki damai sejahtera. Siapa memiliki anak, memiliki sukacita. Apapun yang diperlukan oleh setiap kita ada di dalam Yesus. Makanya Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya kamu memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Tetapi pencuri datang mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi aku datang supaya kamu memiliki hidup. Aku datang supaya kamu memiliki kesembuhan. Aku datang supaya kamu memiliki kemakmuran. Aku datang supaya kamu memiliki damai sejahtera. Aku datang supaya kamu memiliki kelepasan dari semua kuasa jahat. Itu pentingnya. Jadi tujuan Yesus datang itu. Ya. Jadi teman-teman pastikan bahwa Anda bukan orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Yes. Jangan menganggap enteng kebaikan Tuhan, karena hanya Tuhan yang baik. Tidak ada pribadi, tidak ada manusia yang baik. Manusia kalau baik itu karena dia membutuhkan orang lain, ya. Orang tua baik kepada anaknya karena dia berharap satu ketika anaknya urus dia. Anak juga baik kepada orang tua karena dia berharap bahwa orang tuanya akan memenuhi kebutuhannya. Jadi di dalam dunia ini semua timbal balik. Tapi Tuhan itu memang benar-benar baik. Tanpa Anda berbuat baik pun Tuhan berbuat baik. Tuhan datang untuk menolong kita, bahkan selagi kita hancur, terpuruk dan tidak ada orang yang mau tolong, Tuhan datang dan mengangkat kehidupan kita. Ingat teman, ya, hidup ini singkat karena kita ini seperti uap, ya. Jangan sampai tiba-tiba waktu habis, waktu berhenti di dalam hidup kita, artinya pertanggungjawaban itu akan dimulai. Nah, pada saat Anda tidak menerima Tuhan Yesus, berarti Andalah yang menolak kebaikan Tuhan, bukan Tuhan yang marah sama Anda. Tuhan itu tidak pernah marah karena dia pribadi yang sangat baik. Ya, ini pun banyak orang yang tidak mengerti. Orang pikir itu Tuhan sedikit-sedikit marah. Tuhan bukan kayak manusia darah tinggi, hari Senin baik, nanti hari Selasa dia emosi lagi, bukan. Ya, banyak orang berkata Tuhan kalau di perjanjian lama kelihatannya kejam, bukan. Itu hanya salah dimengerti saja. Tuhan itu tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8, Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Cuma karena orang tidak mengerti firman, ya. Saya mau katakan Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tidak bisa marah, dia sangat mengasihi siapapun Anda, ya. Dan jangan menolak kebaikan Tuhan, ya. Sambutlah dia, jangan biarkan iblis untuk menipu Anda. Jadi Anda mengeraskan hati,
dan merasa, dia bukan Tuhan. Jangan, teman, ya. Tuhan itu gampang sekali dikenal dari perbuatannya kok, dari hakikatnya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik. Ya, oke, terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menyaksikan acara ini, dan juga kepada Ibu Puji Rahayu, saya sampaikan terima kasih atas kesaksian yang luar biasa, dan kita semua dikuatkan, saya sebagai hamba Tuhan dikuatkan, dan saya percaya teman-teman juga dikuatkan, dan saya berdoa bukan hanya menguatkan tapi mencerahkan banyak orang. Jadi Anda yang tidak kenal Tuhan bisa tercerahkan, bisa mendapatkan terang yang bisa membuka kegelapan yang menutupi hidupmu. Karena hanya Tuhan Yesus, Yohanes 1 ayat 4, dia adalah terang, dan terang itu adalah kehidupan. Ya, percayalah kepada dia. Oke, terima kasih sekali lagi buat Ibu Puji. Ya, Tuhan memberkati Ibu, dan tetap semangat, tetap melayani Tuhan, karena hidup ini selagi masih diberi waktu, itulah yang kita lakukan untuk giat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, ya. Dan juga teman-teman, sekali lagi saya berdoa untuk Anda semua, kebaikan Tuhan bisa menyentuh hidupmu, dan kita semua bisa pulang ke surga nanti. Oke, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.